Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di ujung barat Pulau Jawa, terdapat sebuah kota yang dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan pesona kota tua yang tak lekang oleh waktu. Jakarta, ibu kota Indonesia, selalu ramai dengan hiruk-pikuk kehidupan. Namun di balik gemerlap lampu kota dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, ada sisi lain dari Jakarta yang jarang terlihat oleh banyak orang. Di tengah kesibukan kota, kehidupan berjalan dengan ritme yang cepat dan tak terduga. Namun, ada sebuah dunia yang tersembunyi di antara lorong-lorong sempit, rumah-rumah tua dengan atap hitam yang mulai pudar, dan pasar tradisional yang penuh dengan warna. Masyarakatnya, yang sangat erat dengan budaya gotong royong, hidup dalam keseharian yang sederhana namun penuh makna, saling membantu, berbagi kisah, dan menjaga tradisi turun-temurun adalah inti dari budaya mereka. Kota ini tak hanya dihuni oleh mereka yang berlari mengejar kesuksesan, tetapi juga oleh mereka yang hidup dalam hening, merenung di balik jendela tua, atau duduk dengan penuh kebijaksanaan di atas tikar usang, mendengarkan angin yang berbisik di tengah malam. Namun, di balik kehangatan kota ini, ada cerita yang tidak pernah terungkap. Sebuah cerita tentang seorang wanita muda yang terperangkap dalam pusaran takdir yang tak terduga. Ia akan menyadari bahwa kota yang tampaknya aman ini menyimpan misteri yang bisa mengubah kehidupannya selamanya. Sebuah kota yang tak hanya menawarkan keindahan, tapi juga menguji batas kesabaran dan penyesalan. Pada suatu senja yang membias kemerahan di langit, Vina, 25 tahun, melangkah keluar dari lobi kantornya. Aroma knalpot yang pekat berpadu dengan sisa hujan sore tadi menciptakan bau tanah basah yang aneh. Rambutnya yang dicat pirang sebagian tergerai berantakan menempel di pipi karena keringat. Seharian penuh dia berkutat dengan angka-angka di layar komputer dan kini yang ia inginkan hanyalah merebahkan diri di kasur empuknya. Namun ada satu hal lagi yang harus ia lakukan sebelum itu. Membereskan kekacauan di rumah. Kekacauan yang dimaksudnya adalah ibunya, Bu Rini. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, Bu Rini memang seperti kehilangan arah. Wanita parubaya itu menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya bisa dibagi. Bagi Vina, ibunya hanyalah seorang pembantu tanpa gaji, atau lebih tepatnya seseorang yang wajib melayani setiap kebutuhannya. Tak pernah sekalipun terlintas di benak Vina untuk meringankan beban ibunya. Baginya itu adalah tugas Bu Rini sebagai seorang ibu yang tidak memiliki pekerjaan tetap. "Bu, udah masak belum?" Suara Vina terdengar dingin saat ia masuk ke rumah. Bu Rini yang sedang menyapu ruang tamu segera meletakkan sapunya. "Sudah, kamu mau makan sekarang?" jawab Bu Rini lembut. Sorot matanya penuh harap. "Nanti aja pijitin kaki saya dulu, pegal banget," perintah Vina tanpa menatap ibunya. Ia langsung merebahkan diri di sofa, mengeluarkan ponsel, dan mulai menjelajahi media sosial. Bu Rini menghela napas, namun segera menghampiri anaknya dan mulai memijat kaki Vina. Jemari Bu Rini yang kapalan terasa kasar di kulit Vina. Namun Vina tak peduli. Baginya itu adalah kewajiban. Rutinitas ini berlanjut setiap hari. Pagi hari, Bu Rini menyiapkan sarapan, merapikan kamar Vina, dan bahkan menyiapkan pakaian yang akan dikenakan Vina. Malam hari, Bu Rini menjadi tukang pijat pribadi, koki, dan pelayan. Tak jarang Vina membentak ibunya hanya karena hal sepele seperti kurang garam pada masakan atau air mandi yang terlalu dingin. Suatu malam setelah bertengkar hebat dengan Bu Rini, karena masalah cucian kotor yang belum disetrika, Vina memutuskan untuk pulang lebih larut. Ia ingin menghindari ibunya. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta membuat jalanan licin dan jarak pandang terbatas. Vina yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi mencoba menerobos derasnya hujan. Lampu-lampu kota mulai meredup digantikan oleh kegelapan pekat yang sesekali disambar kilat. Vina mencoba mencari jalan pintas melalui sebuah jalanan kecil yang jarang dilewati.
Jalanan itu dulunya adalah jalan setapak menuju sebuah permukiman kumuh. Namun kini sudah beraspal dan minim penerangan. Pohon-pohon besar di sisi kiri dan kanan jalan seolah membentuk terowongan gelap yang menelan mobil Vina. Ia melaju terus mengabaikan naluri yang berbisik agar berbalik. Tiba-tiba mobilnya oleng. Ia merasakan benturan keras dan pandangannya langsung gelap. Saat ia membuka mata, kepalanya pusing bukan main. Ia mencium bau tanah basah bercampur aroma aneh seperti bunga melati layu dan kembang 7 rupa. Di luar dugaan, mobilnya tidak berada di tengah jalan, melainkan terperosok ke dalam parit yang dalam di sisi jalan. Sial, Vina mengumpat. Ia mencoba keluar dari mobil, namun pintu macet. Dengan susah payah, ia memecahkan kaca jendela dan merangkak keluar. Kegelapan di sekitarnya begitu pekat, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari langit yang tertutup awan mendung. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak lebih tinggi dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tidak ada suara kendaraan lain, hanya deru angin yang bergesekan dengan dedaunan dan suara gemericik air. Entah dari mana ia mengeluarkan ponselnya, berharap ada sinyal. Namun layarnya hanya menampilkan tulisan tidak ada sinyal. Panik mulai menyergap. Ia tidak mengenali tempat ini sama sekali. Ia mencoba berjalan menapaki jalan setapak yang berlumpur. Setiap langkahnya terasa berat. Kakinya tenggelam dalam lumpur yang lengket. Tak lama ia melihat sebuah cahaya remang-remang di kejauhan. Sebuah harapan kecil menyala dalam dirinya. Ia berjalan terus menyeret kakinya yang terasa mati rasa. Cahaya itu semakin terang dan Vina mulai bisa melihat siluet rumah-rumah kayu yang tampak kuno. Rumah-rumah itu berjejer rapi, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jendela-jendelanya gelap dan tak ada suara yang terdengar. Saat Vina mendekati salah satu rumah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Padahal ia sudah mengenakan jaket tebal. Pintu rumah itu sedikit terbuka mengundang. Rasa penasaran bercampur ketakutan mendorongnya untuk melongok. Di dalamnya gelap, namun ia bisa mencium aroma dupa dan bunga melati yang sangat kuat membuat perutnya mual. "Permisi," panggil Vina ragu. Tidak ada jawaban yang memberanikan diri melangkah masuk. Ruangan itu terasa pengap dan debu tebal menutupi setiap permukaan. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kecil dengan sesajen di atasnya. Bunga melati, kemenyan, dan beberapa jenis buah-buahan yang sudah layu. Vina merinding. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Ia berbalik dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Berdiri di ambang pintu adalah seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang tergerai acak-acakan. Matanya cekung dan kulitnya keriput seperti kertas yang diremas. Wanita itu mengenakan kebaya hitam lusuh dan kain batik kumal. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun tatapannya tajam seolah menembus jiwa Vina. "Siapa kau?" Suara wanita tua itu serak seperti suara dedaunan kering yang diinjak. Vina tergagap. Saya tersesat, Bu. Mobil saya masuk parit. Saya tidak tahu ini di mana." Wanita tua itu tidak menjawab, hanya terus menatap Vina. Vina merasa semakin tidak nyaman. Ada aura mistis yang kuat dari wanita itu dan ia tahu ini bukan desa biasa. "Kau tidak seharusnya berada di sini," kata wanita tua itu lagi. Suaranya sedikit lebih jelas. "Saya hanya ingin meminta bantuan, Bu. Bisakah ibu menunjukkan jalan keluar dari sini?" Pin Vina. Suaranya terdengar putus asa. Wanita tua itu akhirnya bergerak. Ia berjalan mendekat. Langkahnya pelan dan menyeret. Vina instinctively mundur merasakan ketakutan yang mencekam. Aroma dupa dan melati semakin kuat memenuhi indera penciumannya. "Kau punya dosa besar," desis wanita tua itu kini berdiri tepat di hadapan Vina. Jarak mereka begitu dekat hingga Vina bisa melihat urat-urat menonjol di tangan keriput wanita itu. "Dosa terhadap ibumu." Jantung Vina seolah berhenti berdetak. Bagaimana wanita ini tahu? Ia tidak pernah menceritakan apapun tentang ibunya kepada siapapun. "Aku tidak mengerti apa yang ibu bicarakan." Vina mencoba menyangkal meskipun suaranya bergetar. Wanita tua itu tersenyum. Senyum yang mengerikan. Giginya yang ompong terlihat jelas dan matanya yang cekung seolah memancarkan cahaya redup.
Semua yang masuk ke desa ini akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Vina merasa kakinya lemas. Ia ingin lari namun kakinya seolah terpaku di tempat. Apa maksudnya? Kau akan tahu, jawab wanita tua itu. Ia mengangkat tangannya yang keriput dan menunjuk ke arah Vina. Seketika Vina merasakan nyeri luar biasa di sekujur tubuhnya. Pandangannya kabur dan ia merasa seperti ditarik ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Saat Vina membuka matanya kembali, ia tidak lagi berada di dalam rumah tua itu. Ia berada di sebuah halaman yang luas, dikelilingi oleh rumah-rumah kayu yang sama. Langit di atasnya berwarna keunguan, bukan biru gelap seperti seharusnya. Anehnya ia tidak merasakan sakit lagi. Kepalanya pun sudah tidak pusing. Namun, ia merasakan sesuatu yang lain. Sebuah ikat pinggang dari anyaman tali melilit pinggangnya dan sebuah kain lusuh melilit kepalanya. Ia melihat ke bawah dan terkejut. Ia tidak mengenakan pakaian kerjanya lagi. Ia mengenakan kebaya kumal dan kain batik yang sama dengan yang dikenakan wanita tua tadi. Bangun, apa yang kau lakukan di sana? Cepat bersihkan halaman. Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar menusuk telinga Vina. Vina mendongak. Di ambang pintu salah satu rumah berdiri seorang wanita parubaya dengan wajah galak. Wanita itu memiliki rambut digelung rapi dan mengenakan kebaya hijau lumut. Tatapannya penuh perintah. Vina tidak mengerti siapa Anda dan kenapa saya memakai pakaian ini. Wanita itu melipat tangan di dadanya. Cepat kerjakan atau kau akan menyesal. Vina tidak pernah dibentak seperti ini seumur hidupnya. Ia selalu yang membentak. Ini adalah pengalaman yang sama sekali baru baginya. Ia merasa bingung, marah, namun juga sedikit takut. Ia melihat sekeliling. Tidak ada satupun wajah yang ia kenali. Desa ini terasa asing dan menakutkan. Saya tidak akan melakukan apapun sampai Anda menjelaskan apa yang terjadi. Vina berseru mencoba mempertahankan wibawanya. Wanita itu tertawa sinis. Kau masih berani melawan di desa ini? Kau harus patuh. Jika tidak akan ada akibatnya. Tiba-tiba wanita itu melangkah mendekat. Vina merasakan hawa dingin yang aneh. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata di balik wanita itu. Saat wanita itu semakin dekat, Vina bisa melihat matanya yang memancarkan aura gelap. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, namun ia merasakan ancaman yang nyata. Dengarkan baik-baik, desis wanita itu, suaranya rendah dan penuh peringatan. Kau adalah pendatang di sini. Kau harus melayani. Kau akan diperlakukan seperti apa yang kau lakukan kepada ibumu sendiri. Jantung Vina kembali berdegup kencang. Kata-kata wanita tua itu terngiang di telinganya. Dosa terhadap ibumu. Tidak. Saya tidak mau. Vina mencoba memberontak. Namun wanita itu tiba-tiba mencengkam lengannya dengan kuat. Jemarinya terasa dingin seperti es dan kuku-kukunya yang panjang seolah menancap di kulit Vina. Vina mencoba melepaskan diri. Namun, cengkeraman wanita itu terlalu kuat. Kau tidak punya pilihan, kata wanita itu. Ia menyeret Vina menuju sebuah tumpukan daun kering dan ranting di sudut halaman. Sekarang bersihkan ini sampai bersih. Sampai tidak ada satupun daun yang tersisa. Vina tidak punya pilihan selain menurut. Ia mulai menyapu menggunakan sapu lidi yang terasa asing di tangannya. Setiap gerakan terasa kaku dan ia merasakan otot-ototnya protes. Ia tidak pernah melakukan pekerjaan fisik seberat ini seumur hidupnya. Di rumah semua pekerjaan dilakukan oleh Bu Rini. Ketika ia selesai, wanita itu datang lagi. Sekarang ambil air di sumur dan siram semua tanaman ini. Vina menghela napas berat. Ia merasa lelah dan haus. Ia berjalan menuju sumur tua di tengah halaman. Sumur itu tampak dalam dan gelap. Vina menurunkan timba. Tangannya terasa nyeri saat menarik tali yang berat. Air di dalam timba terasa dingin dan segar. Ia menyiram tanaman satu persatu sambil terus bertanya-tanya di mana ia sebenarnya. Hari itu berlalu dengan Vina melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga. Menyapu, mengepel, mencuci piring, dan bahkan memasak di dapur yang berasap. Setiap kali ia melakukan kesalahan, wanita itu akan membentaknya persis seperti Vina membentak ibunya. Ia merasa seperti robot tanpa kehendak bebas,
hanya diperintah dan melakukan. Malam harinya, Vina duduk di pojok ruangan yang pengap. Perutnya lapar dan badannya terasa remuk. Ia melihat wanita parubaya itu dan beberapa wanita lain yang muncul entah dari mana sedang makan di meja tengah. Mereka makan dengan lahap mengabaikan Vina yang duduk di pojok. "Apakah saya boleh makan?" tanya Vina, suaranya pelan. Wanita parubaya itu mendongak. Ia tersenyum sinis. "Kau belum selesai." Vina bingung. "Selesai apa? Kau belum memijat kakiku," jawab wanita itu. Lalu ia menggerakkan kakinya yang diselonjorkan. Pijat sampai semua pegal hilang. Vina merasa darahnya mendidih. Ia teringat bagaimana ia selalu meminta Burini memijat kakinya setiap kali ia pulang kerja. Dan kini ia merasakan sendiri bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu. Ia menghampiri wanita itu dengan langkah gontai dan mulai memijat kakinya. Jemari Vina yang lembut yang biasa memegang ponsel dan pena kini terasa canggung memijat kaki yang kasar. Wanita itu hanya terdiam menikmati pijatan Vina. Saat Vina merasa tangannya sudah mati rasa, wanita itu akhirnya berkata, "Cukup." Vina mundur menahan rasa marah dan lelah. "Bisakah saya makan sekarang?" "Pergi tidur," perintah wanita itu. "Besok kau harus bangun pagi." Vina merasa sangat putus asa. Ia belum makan apun sejak pagi. Perutnya keroncongan. Ia ingin menangis. Namun ia tahu air mata tidak akan mengubah apapun di tempat ini. Ia mencari tempat tidur. Namun hanya ada sebuah tikar usang di sudut ruangan. Ia merebahkan diri di sana menatap langit-langit yang gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Desiran angin yang lebih dari sekadar angin seperti bisikan-bisikan halus yang mengelilingi rumah. Terkadang ia mendengar suara tawa yang menyeramkan seperti tawa cekikan. Anak-anak yang bersembunyi di kegelapan. Ia mencoba memejamkan mata berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, bau dupa dan melati yang menusuk hidung serta dinginnya tikar di bawah tubuhnya meyakinkan ia bahwa ini adalah kenyataan. Esok paginya, Vina terbangun dengan rasa nyeri di sekujur tubuh. Ia masih mengenakan pakaian yang sama. Saat ia bangkit, ia melihat wanita parubaya itu sudah berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan tajam. "Cepat bangun, ada banyak pekerjaan menunggumu," kata wanita itu. Vina tidak berani membantah. Ia mengikuti wanita itu keluar. Hari ini ia diperintahkan untuk mencuci pakaian di sungai. Sungai itu terletak tidak jauh dari desa dan airnya tampak jernih. Namun saat Vina mendekat, ia melihat sesuatu yang aneh. Di tepi sungai terdapat banyak tumpukan batu nisan kecil yang tersebar di antara semak-semak. Ukurannya tidak lazim seperti nisan untuk anak-anak kecil. Vina merasakan hawa dingin lagi. Ia mulai mencuci pakaian, memukulkannya ke batu sungai seperti yang diperintahkan. Tangannya lecet dan perih. Namun ia terus mencuci. Di sela-sela pekerjaannya, ia mencoba mengamati sekeliling. Desa ini tampak sepi. Tidak ada anak-anak yang bermain. Tidak ada suara obrolan. Hanya kesunyian yang mencekam. Rumah-rumah itu tampak kosong seolah tidak berpenghuni. "Apa yang terjadi dengan orang-orang di desa ini?" tanya Vina kepada wanita parubaya yang mengawasannya. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Vina dengan tatapan kosong. Vina menyerah tahu ia tidak akan mendapatkan jawaban apapun dari wanita itu. Beberapa hari berikutnya rutinitas Vina tidak berubah. Ia terus melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa henti dari pagi hingga malam. Ia merasa tubuhnya semakin kurus dan kulitnya menjadi kusam. Ia tidak pernah makan makanan yang cukup dan tidurnya selalu terganggu oleh suara-suara aneh dari luar. Suatu malam saat ia sedang mencuci piring, ia mendengar suara tangisan samar. Suara itu berasal dari belakang rumah. Rasa takut bercampur penasaran mendorongnya untuk mendekat. Ia berjalan perlahan mengikuti suara tangisan itu. Suara tangisan itu semakin jelas dan Vina menyadari bahwa itu adalah suara tangisan seorang wanita. Ia mengintip dari balik semak-semak. Di sana di bawah pohon beringin tua yang besar duduk seorang wanita muda seumuran dengan Vina. Wanita itu menangis terseduh-seduh memeluk lututnya. Rambutnya panjang terurai dan menutupi sebagian wajahnya. Vina merasa simpati. Ia tahu bagaimana rasanya terkurung dan diperlakukan tidak adil.
Ia memutuskan untuk mendekat. "Ada apa?" tanya Vina pelan. Wanita itu mendongak. Matanya merah dan bengkak. Ia tampak terkejut melihat Vina. "Siapa kau?" tanya wanita itu. "Suaranya para aku pendatang tersesat di desa ini," jawab Vina. "Kau kenapa menangis?" Wanita itu kembali menunduk. Air matanya kembali menetes. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin pulang." "Kau juga tersesat di sini?" tanya Vina merasa sedikit lega karena ada orang lain yang bernasib sama dengannya. Wanita itu mengangguk. "Aku sudah di sini selama berbulan-bulan. Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar. Apa yang terjadi di desa ini? Desa Karni? Kenapa semua orang di sini sangat aneh?" Wanita itu terdiam lalu mendongak lagi. "Kau harus tahu desa ini adalah tempat pembalasan. Setiap orang yang masuk ke sini akan merasakan apa yang ia perbuat kepada orang lain." Vina terdiam. Kata-kata wanita tua itu dan wanita parubaya itu kembali terngiang di benaknya. "Dosa terhadap ibumu. Jadi ini tempat untuk orang-orang yang durhaka kepada ibunya?" tanya Vina. Suaranya nyaris berbisik. Wanita itu mengangguk lagi. "Bukan hanya itu, siapapun yang berlaku semena-mena kepada orang lain akan merasakan hal yang sama di sini." Vina merasakan getaran ketakutan yang luar biasa. Ia menyadari sepenuhnya mengapa ia ada di tempat ini. Ia teringat setiap bentakan, setiap perintah, setiap perlakuan buruk yang ia berikan kepada Burini. Dan kini ia merasakan sendiri bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu. "Bagaimana cara keluar dari sini?" tanya Vina. Suaranya penuh harap. Wanita itu menggelengkan kepala. "Tidak ada yang tahu. Beberapa orang mencoba melarikan diri, tapi mereka tidak pernah kembali." Vina merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia terjebak di sebuah desa gaib dihukum atas dosa-dosanya. "Siapa namamu?" tanya Vina. "Maya," jawab wanita itu. "Kau Vina?" Mereka berdua terdiam saling menatap dalam kegelapan malam. Udara semakin dingin dan suara-suara aneh di sekitar mereka semakin jelas. Kali ini Vina tidak hanya mendengar bisikan dan tawa cekikan. Ia juga mendengar suara rintihan seperti seseorang yang kesakitan. "Kau mendengarnya?" tanya Maya. Matanya membelalak. Vina mengangguk. "Suara apa itu?" "Itu mereka," jawab Maya. "Jiwa-jiwa yang tidak bisa menerima takdirnya di sini." Vina merinding. Ia membayangkan dirinya menjadi salah satu dari mereka. Jika ia tidak bisa melarikan diri dari tempat ini, ia harus menemukan jalan keluar. Ia harus kembali kepada Burini, meminta maaf, dan memperbaiki semua kesalahannya. Namun, bagaimana caranya? Desa ini seolah tidak memiliki batas. Setiap kali ia mencoba berjalan menjauh dari rumah-rumah, ia selalu kembali ke titik awal, seperti ada dinding tak kasat mata yang mengurungnya di dalam desa ini. Malam itu, Vina dan Maya berbagi cerita tentang bagaimana mereka bisa sampai di desa itu. Maya bercerita bahwa ia adalah seorang pengusaha sukses yang selalu merendahkan bawahannya. Ia sering membentak, menghina, dan bahkan memecat karyawannya tanpa alasan yang jelas. Dan kini ia diperlakukan sama oleh para pengawas di desa itu. "Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan," kata Maya. Suaranya putus asa. "Setiap hari terasa seperti neraka." Vina merasakan hal yang sama. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa takut bertanya-tanya pekerjaan apa yang akan diberikan kepadanya hari itu. Setiap malam ia tidur dengan perut lapar dan badan yang sakit. Ini adalah kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia jalani. Ia teringat bagaimana Burini selalu melayaninya dengan sabar. Meskipun ia seringkali membentak, ia teringat bagaimana Burini tidak pernah mengeluh meskipun ia selalu diperlakukan seperti pembantu. Penyesalan mulai merayapi hati Vina. Penyesalan yang dalam yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merindukan Burini. Ia merindukan masakan Burini, pijatan Burini, bahkan ocehan Burini. "Kita harus keluar dari sini," kata Vina. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. "Kita harus mencari jalan." Maya menatapnya dengan pandangan kosong. "Aku sudah mencoba segalanya, Vina. Tidak ada jalan." "Pasti ada,"
Vina bersikeras. Pasti ada cara untuk memutus kutukan ini. Mereka berdua merencanakan untuk mencari tahu lebih banyak tentang desa itu. Mereka memutuskan untuk tidak menarik perhatian para pengawas dan melakukan pekerjaan mereka seperti biasa. Namun di sela-sela pekerjaan mereka akan mencoba mengamati, mencari celah, mencari petunjuk. Keesokan harinya kembali bekerja seperti biasa. Vina menyapu halaman, mencuci piring, dan menyiapkan makanan untuk para pengawas. Kali ini ia melakukannya dengan lebih teliti, mencoba memperhatikan setiap detail di sekitarnya. Ia melihat simbol-simbol aneh di dinding rumah, ukiran-ukiran yang tampak seperti mantra kuno. Ia melihat tanaman-tanaman yang tidak lazim mengeluarkan cahaya redup di malam hari. Saat ia sedang membersihkan sebuah gudang tua di belakang rumah, ia menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci. Kotak itu tampak sangat tua dan debu tebal menyelimuti permukaannya. Rasa penasaran mendorong Vina untuk mencoba membukanya. Ia mencoba menggunakan berbagai benda tumpul, namun kotak itu tetap bergeming. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia berbalik dan melihat wanita parubaya itu berdiri di ambang pintu gudang, menatapnya dengan tatapan tajam. "Apa yang kau lakukan di sana?" Suara wanita itu dingin. Vina terkejut. Saya hanya membersihkan." Wanita itu melangkah mendekat. Matanya menyorot ke arah kotak kayu. "Jangan pernah menyentuh kotak itu. Itu bukan urusanmu." Vina merasakan getaran ketakutan. Ia tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Namun ia merasa bahwa itu adalah kunci untuk keluar dari tempat ini. "Sekarang lanjutkan pekerjaanmu," perintah wanita itu. Vina tidak punya pilihan selain menurut. Ia melanjutkan membersihkan gudang. Namun pikirannya terus tertuju pada kotak kayu itu. Ia harus mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Itu mungkin satu-satunya harapan mereka untuk melarikan diri. Malam harinya saat semua orang sudah tertidur, Vina menyelinap keluar dari kamar. Ia berjalan perlahan menuju gudang. Langkahnya hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ia masuk ke dalam gudang dan kembali mencoba membuka kotak itu. Kali ini ia mencoba lebih keras. Tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik dari sudut gudang. Ia menoleh dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang. Dalam kegelapan ia melihat sepasang mata merah menyala menatapnya. Mata itu besar dan bulat seperti mata binatang buas. Vina terpaku di tempat tidak bisa bergerak. Sosok itu mulai bergerak perlahan-lahan keluar dari kegelapan. Itu adalah sesosok makhluk dengan tubuh kurus kering, kulitnya hitam legam, dan rambutnya panjang acak-acakan. Wajahnya tidak jelas seperti tertutup bayangan. Makhluk itu tidak memiliki hidung atau mulut. Hanya 2 lubang hitam di tempat seharusnya hidung dan celah kecil di tempat seharusnya mulut. Namun mata merah menyala itu menatap Vina dengan intens. Vina menjerit, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba melarikan diri, namun kakinya seolah terpaku di lantai. Makhluk itu melangkah mendekat. Langkahnya pelan dan menyeret, menghasilkan suara gesekan yang mengerikan di lantai kayu. Aroma anyir yang pekat menyeruak membuat Vina mual. Saat makhluk itu semakin dekat, Vina bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah ia berada di tengah kuburan. Ia bisa merasakan nafas dingin makhluk itu di wajahnya. Ketakutan yang mencekam melumpuhkannya. Ini adalah horor yang nyata, bukan sekadar cerita seram yang ia dengar. Makhluk itu mengangkat tangannya yang kurus kering dengan kuku-kuku panjang dan tajam. Tangan itu mengarah ke arah Vina seolah hendak mencengkeram. Vina memejamkan mata menunggu rasa sakit yang akan datang. Namun tidak ada yang terjadi. Saat ia membuka mata, makhluk itu sudah menghilang. Gudang itu kembali gelap dan sunyi. Hanya ada suara napas Vina yang terengah-engah. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat jahat di desa ini. Sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Ia tidak jadi membuka kotak itu. Ia kembali ke kamarnya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sepasang mata merah menyala itu. Ia tahu ia harus segera keluar dari tempat ini atau ia akan menjadi korban berikutnya. Keesokan harinya,
Vina menceritakan kejadian semalam kepada Maya. Maya mendengarkan dengan serius. Wajahnya pucat. "Itu penjaga desa ini," kata Maya. Suaranya rendah. "Mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi." "Tapi kita harus mencoba," Vina bersikeras. "Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Maya menghela napas. "Baiklah, tapi kita harus berhati-hati. Mereka ada di mana-mana." Mereka berdua memutuskan untuk mencari petunjuk lain. Vina kembali ke gudang mencoba mencari celah lain untuk membuka kotak itu tanpa menarik perhatian makhluk itu. Kali ini ia membawa sebuah obeng kecil yang ia temukan di dapur. Ia menunggu sampai semua orang tertidur lelap lalu menyelinap keluar lagi. Ia masuk ke dalam gudang. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri mengingat kembali tatapan mata merah menyala itu. Ia tahu makhluk itu bisa muncul kapan saja. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mencongkel kunci kotak itu dengan obeng. Sulit, namun ia terus mencoba. Setelah beberapa saat, ia mendengar suara klik yang pelan. Kotak itu terbuka. Vina menahan napas. Di dalam kotak itu terdapat beberapa benda aneh. Sebuah jimat kecil terbuat dari kain hitam yang diikat dengan benang merah. Sebuah patung kecil yang menyerupai wanita tua yang pertama kali ia temui. Dan sebuah gulungan perkamen yang sudah menguning dengan tulisan-tulisan aneh yang tidak bisa ia baca. Vina mengambil gulungan perkamen itu. Ia tahu bahwa ini adalah kunci. Ia harus mencari seseorang yang bisa membaca tulisan-tulisan ini. Ia harus menemukan arti dari semua ini. Ia tidak berani membawa benda-benda itu keluar dari gudang. Ia menutup kembali kotak itu dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Ia akan kembali lagi nanti. Ketika ia kembali ke kamarnya, ia melihat Maya sudah terbangun. "Kau berhasil?" tanya Maya berbisik. Vina mengangguk. "Aku menemukan sesuatu, sebuah perkamen dengan tulisan-tulisan aneh." Maya terdiam. Matanya menatap Vina dengan penuh harap. "Itu mungkin petunjuknya, tapi aku tidak bisa membacanya." "Kita harus mencari seseorang yang bisa," kata Vina. Mereka berdua menyadari bahwa tugas mereka semakin sulit. Mereka harus menemukan seseorang yang bisa membaca tulisan kuno di desa yang aneh ini tanpa menarik perhatian para pengawas dan makhluk menyeramkan itu. Namun Vina merasa ada secercah harapan. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia punya Maya, dan mereka berdua akan berjuang bersama untuk keluar dari desa gaib ini. Vina tidak ingin menyerah. Ia ingin kembali ke Burini, memeluknya dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Ia ingin menjadi anak yang lebih baik. Di kejauhan, suara-suara aneh kembali terdengar. Rintihan, bisikan, dan tawa cekikan. Vina menatap langit yang keunguan. Ia tahu perjuangan mereka baru saja dimulai dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang terpenjara di desa ini. Ia harus keluar demi Burini. Hari-hari berikutnya di desa gaib terasa seperti siksaan tak berujung bagi Vina. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa nyeri di sekujur tubuh, kelelahan mental, dan kerinduan yang mendalam akan ibunya. Rutinitas pekerjaan berat tak pernah berubah. Menyapu, mengepel, mencuci pakaian di sungai, memasak, dan melayani setiap permintaan para pengawas desa. Wanita parubaya dengan kebaya hijau lumut itu yang Vina ketahui bernama Embok Ratih adalah yang paling kejam. Matanya yang tajam seolah selalu mengawasinya dan setiap kesalahan kecil akan berujung pada bentakan dan pekerjaan tambahan yang lebih berat. Vina dan Maya berusaha keras mencari celah. Di sela-sela pekerjaan mereka berbisik-bisik berbagi pengamatan. Vina bercerita tentang kotak kayu dan gulungan perkamen yang ia temukan. Maya yang lebih lama di desa itu juga berbagi pengetahuannya tentang keanehan desa ini. "Aku pernah melihat Ratih berbicara sendiri di malam hari," bisik Maya suatu senja saat mereka sedang menjemur pakaian di halaman. "Dia berbicara dengan sesuatu, dan setiap kali dia selesai, akan ada aura dingin yang aneh di sekitarnya." Vina merinding. "Sesuatu apa?" Maya menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi itu bukan manusia. Dan aku yakin dia adalah kunci untuk keluar dari sini."
Mereka berdua sepakat untuk mengamati Embok Ratih lebih intens. Mereka menyadari bahwa wanita itu memiliki sebuah liontin kecil yang selalu ia kenakan berbentuk seperti ukiran kuno. Liontin itu selalu berkilauan redup, bahkan di dalam kegelapan. Suatu malam, Vina terbangun karena rasa haus yang luar biasa. Ia menyelinap keluar untuk mengambil air di sumur. Saat ia melewati kamar Embok Ratih, ia mendengar suara bisikan. Jendela kamar Embok Ratih sedikit terbuka dan Vina memberanikan diri mengintip. Di dalam kamar yang remang-remang, Embok Ratih duduk bersila di lantai menghadap ke arah sesajen yang sama seperti yang Vina lihat di rumah pertama kali ia tersesat. Di depannya, sebuah patung kecil yang terbuat dari kayu hitam tampak menyeramkan dengan mata merah menyala yang berkedip-kedip redup. Embok Ratih berbicara dengan suara serak seolah berbicara kepada patung itu. Dia masih membangkang, "Tuanku." Dia masih belum mengerti kesalahannya. Vina mengenali patung itu. Itu adalah patung yang sama dengan yang ia temukan di dalam kotak kayu di gudang. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah makhluk yang dilihatnya tempo hari yang memiliki mata menyala merah. Ia tahu ia telah menemukan sesuatu yang penting. Embok Ratih melanjutkan bisikannya. Kekuatannya belum sepenuhnya lenyap. Dia masih memiliki ingatan akan dunia luar. Bagaimana cara membuatnya tunduk sepenuhnya, Tuanku? Patung itu tidak menjawab, namun matanya yang menyala merah berkedip lebih cepat. Udara di dalam kamar terasa dingin dan Vina bisa merasakan hawa mistis yang kuat memancar dari patung itu. Vina mundur perlahan, takut ketahuan. Ia menyelinap kembali ke tempat tidurnya. Pikirannya berkecamuk. Patung itu adalah kuncinya. Dan sepertinya makhluk itu adalah entitas yang mengendalikan Embok Ratih dan seluruh desa ini. Keesokan harinya, Vina dan Maya merencanakan strategi. Mereka harus mendapatkan patung itu dan mungkin juga liontin yang dikenakan Embok Ratih. Mereka juga harus menemukan cara untuk membaca gulungan perkamen itu. Bagaimana kita bisa masuk ke kamar Embok Ratih tanpa ketahuan? Tanya Maya. Vina berpikir keras. Dia selalu mengunci kamarnya. Kita harus menunggu sampai dia keluar desa atau tidur sangat lelap. Kesempatan datang pada suatu sore ketika Embok Ratih menerima tamu dari desa lain. Vina tidak pernah melihat ada orang luar datang ke desa ini sebelumnya. Tamu itu adalah seorang wanita tua dengan rambut gimbal dan pakaian serba hitam yang membawa sebuah keranjang anyaman besar. Embok Ratih mengunci diri di kamar bersama wanita itu dan Vina mendengar suara-suara aneh dari dalam seperti mantra-mantra yang diucapkan dengan cepat. Ini adalah kesempatan mereka. "Ke sana," kata Vina kepada Maya. "Itu mungkin jalan keluar." Mereka berdua menyelinap menuju kamar Embok Ratih. Vina mencoba membuka pintu, namun terkunci. Ia mencari benda tumpul dan menemukan sebuah paku besar yang berkarat. Dengan hati-hati, ia mencoba mencongkel kunci. Suara klik pelan terdengar dan pintu terbuka. Mereka masuk ke dalam kamar yang pengap. Aroma dupa dan melati begitu kuat membuat mereka mual. Di tengah ruangan, patung kayu hitam itu masih berdiri di atas sesajen. Matanya berkedip-kedip. Vina segera meraih patung itu. Rasanya dingin dan ia merasakan getaran aneh saat tangannya menyentuh patung itu. "Cepat, cari liontinnya," bisik Vina kepada Maya. Maya mencari di meja, di lemari, di bawah bantal. Akhirnya ia menemukan liontin itu di bawah tumpukan kain di sebuah kotak kecil. Liontin itu terasa hangat di tangannya. Saat mereka hendak keluar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. "Mereka kembali," bisiknya. "Panik," perintah Vina. Mereka berdua bersembunyi di bawah tempat tidur, menahan napas. Pintu terbuka dan mereka mendengar suara Embok Ratih berbicara dengan suara serak. "Sepertinya ada yang menyelinap ke sini, Tuanku." Vina menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. "Aku mencium aura yang asing." Suara Embok Ratih terdengar penuh kekhawatiran. "Tidak ada siapa-siapa, Embok," jawab wanita berambut gimbal itu. "Mungkin hanya perasaanmu saja." Embok Ratih terdiam sejenak. "Entahlah, tapi aku merasa ada yang tidak beres." Vina dan Maya berdiam diri, menunggu dengan cemas. Setelah beberapa saat, Embok Ratih dan wanita itu meninggalkan kamar.
Vina dan Maya keluar dari persembunyian mereka, menghela napas lega. "Cepat, kita harus lari," kata Vina. Mereka berdua berlari keluar dari rumah membawa patung dan liontin itu. Mereka berlari sekuat tenaga menuju hutan di belakang desa berharap bisa menemukan jalan keluar. Mereka berlari terus menembus semak belukar dan pepohonan rimbun. Gelapnya malam membuat mereka sulit melihat jalan. Suara-suara aneh dari hutan mulai terdengar lebih jelas. Rintihan, bisikan, dan tawa cekikan semakin mendekat. Vina tahu itu adalah mereka jiwa-jiwa yang terpenjara di desa ini. Tiba-tiba mereka mendengar suara bentakan dari belakang. "Berhenti!" teriak Embok Ratih. "Kalian tidak akan bisa lari dari takdir kalian." Vina dan Maya menoleh. Embok Ratih dan beberapa wanita lain dengan wajah marah sedang mengejar mereka. Embok Ratih memegang sebuah tongkat kayu panjang dan matanya menyala merah. "Dia marah karena kita mengambil patungnya," kata Maya. "Mereka akan terus mengejar kita." Mereka berlari semakin cepat berusaha menjauhi para pengejar. Vina merasakan napasnya terengah-engah. Kakinya terasa berat. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan saat mereka melewati sebuah area yang sangat gelap. Dengan pohon-pohon yang tumbuh begitu rapat, Vina melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. "Itu cahaya yang sama dengan yang aku lihat saat pertama kali tersesat," kata Vina. "Ke sana." Mereka berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu. Para pengejar semakin dekat. Suara bentakan mereka terdengar semakin jelas. Ketika mereka hampir mencapai cahaya itu, tiba-tiba mereka merasakan tanah bergetar, pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang hebat, dan suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. "Apa itu?" tanya Maya panik. Vina tidak tahu, namun ia tahu bahwa mereka harus segera keluar dari tempat ini. Saat mereka melangkah maju, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba ambles. Vina dan Maya berteriak. Tubuh mereka terjatuh ke dalam kegelapan. Mereka merasakan benturan keras dan pandangan mereka langsung gelap. Saat Vina membuka matanya, ia merasakan aroma yang familiar, aroma masakan Burini. Ia mengerjapkan mata, pandangannya kabur. Ia melihat langit-langit kamarnya yang familiar. Ia berbaring di kasur empuknya, selimut menutupi tubuhnya. "Bu," panggil Vina pelan. Suaranya serak. Pintu kamarnya terbuka dan Burini masuk dengan nampan berisi bubur dan teh hangat. Wajah Burini terlihat sangat lega. Matanya berkaca-kaca. "Nak Vina, kamu sudah sadar," kata Burini. Suaranya bergetar. Ia meletakkan nampan di meja samping tempat tidur dan segera menghampiri Vina. Burini memeluk Vina erat-erat. Air mata mengalir di pipinya. "Syukurlah, Nak, Ibu sangat khawatir." Vina merasa air mata juga mengalir di pipinya. Ia membalas pelukan ibunya dengan erat. Pelukan yang hangat dan penuh kasih sayang yang sudah lama tidak ia rasakan. "Bu, aku..." Vina tidak bisa melanjutkan. Ia merasa begitu menyesal atas semua perbuatannya. Burini melepaskan pelukannya dan menatap Vina dengan lembut. "Sudah, Nak, jangan banyak bicara dulu. Kamu istirahat saja." Vina mencoba untuk bangun, namun tubuhnya terasa lemas. Ia melihat ke sekeliling. Kamarnya rapi, bersih, tidak ada debu, tidak ada bau dupa atau melati. Ia benar-benar kembali. Bagaimana aku bisa kembali, Bu?" tanya Vina. Burini menghela napas. "Kamu ditemukan di parit dekat jalan kecil itu. Nak, mobilmu hancur. Untung saja kamu tidak terluka parah. Tapi kamu demam tinggi selama beberapa hari. Ibu sangat khawatir." Vina teringat semua yang terjadi. Desa gaib itu, Embok Ratih, patung, liontin, Maya, dan makhluk menyeramkan bermata merah. Apakah itu semua hanya mimpi? Ia melihat ke tangannya. Tidak ada luka lecet bekas mencuci pakaian di sungai. Tidak ada bekas lecet di kakinya karena berjalan di lumpur. Ia merasa bingung. Namun ia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah perubahan yang mendalam. Ia tidak lagi egois. Ia tidak lagi membentak. Ia tidak lagi merendahkan.
Ia merasakan penyesalan yang luar biasa atas semua perlakuan buruknya kepada Bu Rini. "Bu, maafkan aku," kata Vina. Suaranya bergetar, air matanya kembali mengalir. "Maafkan aku karena selalu menyusahkan ibu. Maafkan aku karena memperlakukan ibu seperti pembantu. Aku menyesal, Bu." Bu Rini mengelus rambut Vina dengan lembut. "Sudah, Nak, ibu sudah memaafkanmu. Yang penting kamu sudah kembali. Itu saja sudah cukup bagi ibu." "Tidak, Bu." Vina menggelengkan kepala. "Aku janji akan berubah. Aku akan menjadi anak yang lebih baik. Aku akan membantu ibu. Aku akan menghargai ibu." Bu Rini tersenyum, senyum yang tulus. "Ibu percaya padamu, Nak." Sejak hari itu, Vina benar-benar berubah. Ia tidak lagi membentak ibunya. Ia mulai membantu Bu Rini melakukan pekerjaan rumah tangga. Ia mencuci piring, menyapu, mengepel, dan bahkan belajar memasak. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk Bu Rini. Setiap malam ia memijat kaki ibunya dengan tulus, bukan karena paksaan. Bu Rini terkejut dengan perubahan Vina. Ia awalnya ragu mengira ini hanya sementara. Namun, hari demi hari berlalu dan Vina tetap konsisten. Ia menjadi anak yang lebih perhatian, lebih peduli, dan lebih penyayang. Suatu sore saat Vina sedang menyiram tanaman di halaman, ia melihat sebuah liontin kecil di tanah. Liontin itu berbentuk ukiran kuno dan berkilauan redup. Liontin yang sama dengan yang dikenakan Embok Ratih. Vina mengambil liontin itu. Hatinya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa semua yang ia alami bukanlah mimpi. Desa gaib itu, Embok Ratih, dan semua hukuman yang ia terima adalah nyata. Itu adalah pelajaran baginya. Pelajaran yang sangat berharga. Ia menggenggam liontin itu erat-erat. Ia tahu bahwa ia telah diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi anak yang lebih baik bagi Bu Rini. Ia tidak akan pernah melupakan pelajaran yang ia dapatkan di desa gaib itu. Malam harinya, saat Bu Rini sedang menonton televisi, Vina menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Bu," kata Vina, "terima kasih." Bu Rini menoleh, tersenyum lembut. "Untuk apa, anak?" "Untuk semuanya," jawab Vina. "Untuk kesabaran ibu, untuk kasih sayang ibu, untuk tidak pernah menyerah padaku." Bu Rini memeluk Vina erat-erat, pelukan yang penuh haru dan cinta. Vina tahu jalan untuk menjadi anak yang sempurna masih panjang. Namun ia memiliki tekad yang kuat. Ia akan terus belajar, terus berpikir, dan menghargai ibunya. Karena ia tahu kasih sayang seorang ibu adalah yang paling berharga di dunia ini dan ia tidak akan pernah lagi menyia-nyiakannya. Ia melihat keluar jendela. Langit sudah gelap. Namun ada bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ia tersenyum. Ia tahu ia telah kembali ke dunia nyata dan ia akan menjalani kehidupan ini dengan hati yang baru, penuh rasa syukur dan cinta. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.